mereka kan sebelum ada kita kan adalah orang-orang yang terkucilkan. Mereka tidak dibawa ke dalam komunitasnya sama orang tua, malah mereka dikucilkan karena stigma yang negatif. Ada yang bilang diguna-gunai, ada yang bilang ini adalah tumbal dari kakek nenek yang dulu, karena menurut mereka itu transfusi darah setiap bulan seumur hidupnya. Tapi kenapa darah itu nggak penuh-penuh kan? Kita harus menyediakan 10 pendonor untuk ini. Jadi setiap satu nambah 10 pendonor harus nambah. Kalau enggak, tidak bisa mengakomodir kebutuhan darah mereka. Jadi untuk masyarakat donor lah, karena kebutuhan darah di kita itu sangat-sangat dibutuhkan untuk penyintas thalassemia. Thalassemia adalah penyakit kelainan darah yang menyebabkan hemoglobin tidak berfungsi normal. Sifatnya genetis atau keturunan. Penderita harus menjalani transfusi atau penambahan darah secara rutin, bahkan seumur hidup. Hal ini tentu tidak mudah dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Keterbatasan fasilitas serta tenaga medis kerap membuat penanganannya sangat terbatas. Kasus penderita thalassemia di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Indonesia merupakan negara yang berada dalam sabuk thalassemia dengan prevalensi carrier atau pembawa thalassemia mencapai sekitar 3 hingga 10% dari seluruh populasi. Berdasarkan data dari Yayasan Thalassemia Indonesia, terjadi peningkatan kasus thalassemia sejak tahun 2012 dari 4.896 kasus menjadi 12.000 kasus hingga Juni 2023. Setiap tahunnya, penderita thalassemia semakin tersebar di beberapa daerah. Aceh salah satunya. Keresahan akan penderita thalassemia yang semakin merebak. Akhirnya Nurjana, atau yang akrab disapa Nunu, memutuskan mendirikan sebuah yayasan darah untuk Aceh untuk membantu para pasien yang membutuhkan darah. Awalnya Yayasan Darah untuk Aceh bergerak untuk memenuhi kebutuhan darah di unit donor darah PMI Kota Banda Aceh. Fokus kegiatannya kepada penyandang thalassemia baru muncul setelah ia berkonsultasi dengan beberapa pihak. Menyadari lamanya masa rawat jalan pada pasien thalassemia, Nunu kemudian mendirikan rumah singgah untuk pasien anak-anak yang baru keluar dari rumah sakit, khususnya di Banda Aceh, dan masih harus melakukan rawat jalan. Dengan adanya rumah singgah, pasien tidak perlu pulang ke daerah asalnya, sehingga bisa menghemat pengeluaran. Semua kebutuhan pasien dan orang tuanya ditanggung tanpa dipungut biaya. Pada tahun 2012 saya akan mendirikan Yayasan Darah untuk Aceh. Nah, kita kan donor darah aja untuk penyintas thalassemia. Jadi karena yang perjalanan waktu, penyintas thalassemia ini sebenarnya tidak butuh rumah singgah, tapi dokter yang merawat thalassemia itu sama dengan yang merawat kanker, sehingga kata dokternya, kenapa kita tidak buat rumah singgah untuk sebagai alternatif gitu, karena kan rumah singgah ada beberapa di Banda Aceh sebagai alternatif. Jadi saya pikir ya bisa juga sih kita coba, makanya kita cari rumah yang besar yang banyak kamarnya dengan ruangan yang ada. Kadang kan kalau anak-anak butuh bermain nih.
Jadilah kita rumah ini dari tahun 2016. Nah, tahun 2016 sampai hari ini belum pindah nih. Ya mudah-mudahan bisa terus di sini. Karena kenapa di sini untuk bangunannya udah cukup memenuhi standar kesehatan, tinggi, besar, ada halamannya, ventilasinya lengkap. Nah, kalau di kita sendiri sebenarnya tidak muluk-muluk secara pendampingannya, tapi bagaimana anak-anak keluarga di sini bisa nyaman. Karena kalau orang tua tidak nyaman, otomatis pasti anaknya akan dibawa pulang. Jadi makanya kita bagaimana orang tua itu harus paham, kemudian juga sadar gitu apa yang sedang terjadi dengan anaknya. Nah, jadi di sini kita juga edukasi misalnya jadwal minum obat juga. Jangan kadang-kadang kalau dokter bilang sehari 3 kali, kadang-kadang jadwalnya jam pagi di jam berapa, siang di jam berapa. Nah itu kita kasih tahu juga. Kemudian untuk kebersihan, karena anak-anak dengan kondisi kanker gini kan rawan sekali infeksi. Nah itu juga kita himbau kalau ganti spray, cuci 3 hari sekali. Jangan banyak baju yang bergantung di dalam kamar. Nah, gitu-gitulah yang kita juga nggak boleh makan di kamar. Ya, karena demi anak-anaknya. Ini kenapa kita namain rumah kita? Karena secara apa kan biar kita ada rasa memiliki. Yang tinggal di sini pun ya bukan rumah saya jadinya kan, ini adalah rumah kita. Artinya apa? Ini rumah kita semua. Karena kalau rumah singgah itu, kalau menurut ini saya adalah agak misalnya lebih cenderung ke singgah yang hanya sekali lewat seperti itu. Tapi ini rumah kita, tempat mereka ya rumah ketiga ya, rumah pertama rumah sendiri, rumah kedua rumah sakit. Nah di sini juga seperti rumah sendiri, makanya kita namakan rumah kita. Jadi siapapun yang di sini harus mempunyai rasa memiliki. Akhirnya kenapa? Betah. Kalau enggak pasti kalau tidak betah pasti pulang. Dalam perjalanannya, pasien yang singgah di rumah ini bukan hanya pasien talasemia saja, melainkan pasien dengan penyakit-penyakit berat seperti kanker dan tumor. Mereka umumnya berasal dari luar kota Banda Aceh dan berasal dari keluarga ekonomi lemah. Rumah ini menjadi hunian sementara bagi pasien dan keluarga pasien yang berobat ke Banda Aceh. Para pasien juga akan dilakukan pendampingan dalam setiap proses pengobatan, baik itu saat berkunjung ke rumah sakit hingga memastikan ketersediaan darah bagi mereka. Selama ini mereka beli darahnya, beli bukan di PMI belinya, tapi artinya menggantikan uang puding yang siapapun yang ditemui yang sehat, tukang becak lah, yang orang parkir, pokoknya siapapun yang ditemui yang mau donor, mereka membayar. Assalamualaikum. Salam Kak Nur. Sehat kan ya? Alhamdulillah. Berbagai usaha ia lakukan untuk memenuhi ketersediaan darah bagi pasien. Mulai dari mencari pendonor darah, hingga memfasilitasi orang yang ingin mendonorkan darah. Hal itu ia lakukan bekerja sama dengan PMI Kota Banda Aceh. Semua darah yang berhasil terkumpul, kemudian didistribusikan ke pasien yang membutuhkan di rumah sakit.
kita ke rumah sakit nanti kan kita bisa lihat berapa kebutuhan hari ini. Misalnya kebutuhan hari ini itu melihat yang datang untuk transfusi itu dari golongan darah mana aja. Jadi supaya kita bisa melakukan pemilahan. Misalnya golongan darah A kita butuh 5, golongan B sekian. Jadi itu yang akan kita gunakan nanti untuk di media sosial. Sejauh ini karena terpenuhi lebih cepat dengan WA group, jadi cenderung ke WA group. Jadi bergerilya ini secara masif ke WA group. Kami membutuhkan golongan AB sekian, apa udah ada kita share. Nah nanti itu para pendonor biasanya langsung datang. Tingginya jumlah pasien talasemia yang rutin melakukan transfusi darah di rumah sakit membuat aktivitas di ruangan transfusi darah kian membludak. Ada ratusan pasien dari berbagai daerah di Aceh. Jumlahnya pun dari tahun ke tahun terus bertambah. Mereka misalnya ada butuh bantuan ongkos ini tidak bisa ya. Itu kami pun datang untuk sesekali karena sangat tergantung datang mereka itu dengan tersedianya ongkos. Walaupun sudah ada yang mengcover untuk ongkos, tapi kadang-kadang yang di-cover kan sebulan sekali nih. Tapi kadang-kadang harus 15 hari sekali mereka ke sini. Mereka kan sebelum ada kita kan adalah orang-orang yang terkucilkan. Mereka tidak dibawa ke dalam komunitasnya sama orang tua, malah mereka dikucilkan karena stigma yang negatif. Ada yang bilang diguna-gunain, ada yang bilang ini adalah tumbal dari kakek nenek yang dulu, karena menurut mereka itu transfusi darah setiap bulan seumur hidupnya. Tapi kenapa darah itu nggak penuh-penuh kan? Masuk nih, ibarat ya analogi gelas mungkin masuk air penuh luber kan? Ini kenapa pada ini udah berbulan-bulan tahunan mereka itu kok tidak penuh-penuh kok? Kalau bukan ada sesuatu di dalam badannya. Ada yang bilang ada lintah yang sangat besar, ada yang bilang burung putih, ya segala sesuatu yang bersifat magic lah akhirnya yang berkembang. Apalagi kenyataannya adalah talasemia ini belum ada obatnya. Jadi belum ada obatnya inilah yang diartikan sama mereka ini adalah, ada yang bilang penyakit manyang. Ya maksudnya penyakit yang bukan medis ini. Mereka beralihlah ke dukun, ke tabib. Nah, setelah HB-nya tinggal 2, tinggal 3, baru mereka kembali lagi ke dokter. Ada yang bisa dibantu, maksudnya apa? Ada juga yang tidak berhasil terapinya gitu. Edukasi yang lain, istilahnya ke ring 1 ini. Ring 1 keluarga talasemia itu bagaimana mereka harus deteksi dini. Keluarga yang lain, misalnya saudara-saudara si anak yang lain itu, supaya mereka ada talasemianya apa enggak. Terutama talasemia yang pembawa sifat. Karena kalau yang pembawa sifat ini nanti kan kayak gunung es dia, itu yang menyebabkan nanti banyak talasemia kita di Aceh. Jadi pencegahan dini ini yang sedang kita galakkan sekarang. Fenomena sosial terhadap penderita talasemia tak terelakkan. Selama ini para penyintas juga dikucilkan di lingkungannya. Pengucilan itu terjadi akibat minimnya informasi tentang penyakit genetik ini. Tak jarang, para penyintas talasemia kesulitan untuk bersekolah, bahkan memperoleh pekerjaan. Menjawab keresahan tersebut, Nunu mendirikan sebuah kafe dengan mempekerjakan para penyintas talasemia. Ia yakin melalui langkahnya ini bisa membuka peluang dan harapan bagi mereka untuk bisa berproduktif seperti masyarakat lainnya. Kafe ini adalah sebagai bentuk keresahan hati kami semua di pengurus Yayasan Darah Untuk Aceh. Juga mungkin protes dalam tanda petik. Protesnya di sini adalah
penyintas talasemia itu sangat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan atau yang mereka cita-citakan. Karena kenapa? Mereka itu kan harus transfusi darah setiap bulan nih seumur hidupnya. Dan itu terjadi di weekday ya, di mana itulah hari-hari kerja. Nah, akhirnya bagaimana caranya? Ya udah kita buat ini dan kita harapkan mereka bisa bekerja, berkreativitas di sini. Jadi tidak ada bedanya, kita nggak membedakan gitu. Mereka tetap masuknya misalnya yang 8 jam, masuk 8 jam sehari. Kemudian kepada pelanggan kita, tamu kafe kita kasih tahu gitu. Nggak ada yang kita sembunyikan karena bahwa ini mereka penyintas talasemia. Kenapa saya kasih tahu? Ini adalah sebagai suatu sosialisasi dan edukasi juga bahwa talasemia itu bukan penyakit menular. Nama T-nya kan, kok ada T plus gitu. T itu adalah talasemia. Jadi memang kita berharap suatu hari ini dipenuhi dengan mereka yang bekerja, mudah-mudahan bisa besar sehingga kita bisa menambah lagi. Plusnya itu, ya pada dasarnya kan manusia ini pasti punya kelebihan. Allah menciptakan dengan segala kelebihan juga. Dan satu lagi, kalau nanti suatu hari kami nanti besar bisa diterima sama masyarakat kafe ini, ada juga difabel-difabel lain, disability yang lain untuk datang gitu. Jadi tetap kami menganggap mereka adalah orang-orang istimewa yang plusnya banyak, yang kelebihannya banyak. Sosok yang dampingi Muksal dari waktu Muksal sampai ke Banda udah kayak keluarga sendiri. Muksal anggap juga kayak ibu sendiri, karena apa-apa yang Muksal rasakan di sini Muksal ceritain sama ibu. Perjuangannya dalam menyuarakan talasemia memberikan kesan sangat berarti bagi para pasien. Kehadiran Nunu bagi mereka layaknya seorang ibu. Ia selalu mendampingi setiap pasien agar mereka tidak merasa ditinggalkan dan tetap tegar menghadapi hidup. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih dengan adanya rumah singgah ini, sehingga kami pasien yang berjauhan, rumahnya yang berjauhan dari berbagai daerah, alhamdulillah sangat diterima di sini. Jadi dengan adanya rumah ini menjadi tempat wadah kami untuk menjaga keluarga kami sebagai pasien kan, keluarga pasien, sehingga tidak banyak menghabiskan dana untuk pulang-pulang kampung. Jika misalkan jadwal kontrol ulangnya sangat dekat, antara cuman pekan ke pekan, jadi dengan adanya rumah singgah ini sangat membantu kami sebagai keluarga gitu untuk tempat tinggal kami. Sosok Bu Nurjana sangat susah untuk dijelaskan karena beliau memang laksana embun penyejuk bagi kami ya, bagaikan ibu bagi kami. Sebagai udah keluarga besar di sini, beliau sangat dermawan, sangat prihatin kepada keluarga-keluarga pasien, tidak pernah lupa dengan hak-hak pasien, selalu memfasilitasi kami, tidak pernah putus yang namanya makanan, minuman kami, selalu menyodorkan tangannya, memberikan kami kehangatan jika kami sedih, beliau selalu menghibur kami. Kami kadang seringnya seakan mati rasa, berputus asa gitu, karena menjaga pasien itu bukannya sesuatu yang mudah gitu, apalagi menjaga anak-anak yang lasak ke sana ke sini harus mengontrol makanan-makanan ini, dan beliau selalu mengedukasikan kami gitu sebagai orang tua bahwasanya ini semua itu ujian, tidak ada yang memastikan semua itu baik-baik saja gitu. Semua tengah berjuang dengan ujiannya masing-masing. Beliau selalu memotivasi kami seperti itu. Jadi sebagai orang tua kami sangat bersyukur punya Bu Nurjana, walaupun beliau terkadang sibuk di luar, tapi dengan hak-hak kami di rumah ini, dia tak pernah lupa begitu.
Berbagai bakti sosial dalam membantu penyediaan darah untuk penyandang talasemia telah membawa Nunu memperoleh penghargaan. Aksi sosial yang ia lakukan telah memberikan semangat bagi setiap penderita talasemia. Penyakit yang mereka derita bukanlah penghalang dalam beraktivitas. Peran lingkungan sekitar diharap dapat membangkitkan stigma positif untuk terus memberikan harapan terbaik bagi mereka. Kita harus menyediakan 10 pendonor untuk. Jadi setiap satu nambah 10 pendonor harus nambah. Kalau enggak, tidak bisa mengakomodir kebutuhan darah mereka. Jadi untuk masyarakat Aceh juga mendonorlah, karena kebutuhan darah di kita itu sangat-sangat dibutuhkan untuk penyintas talasemia khususnya, dan belum lagi ya kebutuhan yang lain. Kemudian waspadai talasemia. Karena mewaspadai talasemia karena kita berada pada sabuk talasemia dunia, dan Aceh merupakan daerah dengan prevalensi talasemia tertinggi di Indonesia. Jadi screening, waspadai dengan diri kita. Kalau quote dari kita, beware of thalassemia before you ping someone. Untuk penyintas talasemia dengan transfusi teratur, dengan minum obat teratur, ini sangat terbukti ya, bisa survive, bisa bagus, dan bisa tercapai cita-citanya. Ayo, jangan pernah menyerah, kita tetap harus berjuang dan harus selalu percaya diri. Ya. Surat untuk Ibu Nut tersayang. Assalamualaikum Ibu, gimana kabar Ibu? Semoga selalu sehat Ibu. Terima kasih untuk cinta dan perhatianmu yang tulus selama Ais di rumah kita. Setiap detik bersama Ibu adalah berkah yang tiada tara. Kasih sayang Ibu membuat hidupku penuh warna. Ibu, I love you, wanita terhebat setelah Mama Ais. Salam rindu dari Ais. Salam rindu juga buat Dek Fajar. Peluk jauh Ibu. I love you sekebun.